Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat kesehatan dan nikmat bertambahnya ilmu. Semoga Allah terus menambah nikmat kepada kita semua. Tak lupa juga selawat berangkai salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersolawat kepadanya kita umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Ibu Dr. Nikmah Royani Harahap MA selaku dosen pengampu dari mata kuliah yang akan saya bahas. Saya Siti Aulia dari Universitas Al-Wasliyah Medan, program studi pendidikan anak usia dini, ingin membahas isi makalah saya yang berjudul Modernisasi Pendidikan Islam dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam. Ada pula latar belakang pendidikan Islam sejak dahulu menjadi sarana utama dalam menyebarkan ajaran Islam dan membentuk karakter umat yang berakhlak mulia. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan sosial menuntut agar pendidikan Islam terus menyesuaikan diri. Modernisasi pendidikan menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Tapi, modernisasi ini tidak boleh menghilangkan nilai-nilai dasar Islam. Tujuan penelitiannya menjelaskan definisi modernisasi pendidikan Islam, mengidentifikasi faktor-faktor pendorongnya, menganalisis dampak terhadap siswa, mengeksplorasi bagaimana filsafat pendidikan Islam mendasari proses modernisasi. Tujuannya adalah agar kita dapat tidak hanya memahami konsep modernisasi, tetapi juga menyadari peran penting filsafat Islam dalam proses perubahan ini. Apa itu modernisasi pendidikan Islam? Proses pembaruan sistem pendidikan agar relevan dengan zaman. 3 aspek utama yang dimodernisasi: kurikulum, metode mengajar, evaluasi. Kurikulum gabungan ilmu modern dan ilmu Islam. Metode mengajarnya berbasis proyek teknologi interaktif. Evaluasinya tidak hanya nilai akademik, tapi juga akhlak dan keterampilan. Modernisasi bukan sekedar mengganti sistem lama, tapi menyempurnakan agar pendidikan Islam bisa berdaya saing dan tetap bermakna. Faktor pendorong modernisasi: teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi dan kompetisi global, kebutuhan masyarakat modern. Ketiga faktor ini memaksa dunia pendidikan Islam untuk berubah. Kita tidak bisa tetap statis jika ingin membentuk generasi muslim yang tangguh di era digital ini. Dan ada juga implikasi modernisasi, peningkatan kualitas pengajaran, akses pendidikan makin luas, kurikulum makin responsif. Ada yang masih menolak perubahan, harus hati-hati menjaga keseimbangan antara modern dan tradisi. Modernisasi membuka peluang besar, tapi juga menghadirkan tantangan. Kita harus pandai menyeimbangkan antara inovasi dan identitas keislaman. Peran filsafat pendidikan Islam, prinsip-prinsip pentingnya, integrasi ilmu dan agama, pendidikan holistik mencakup akal, hati, dan tindakan, mendorong kreativitas dan kemandirian. Filsafat pendidikan Islam menjadi fondasi agar modernisasi tidak sekedar menjadi tren, tapi tetap berpijak pada nilai dan tujuan hakiki pendidikan dalam Islam. Kesimpulannya dari makalah saya ini yaitu modernisasi pendidikan Islam sangat penting, tapi harus tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Filsafat pendidikan Islam memberi arah dan prinsip. Lulusan tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter dan berakhlak. Dengan panduan filsafat pendidikan Islam, modernisasi menjadi sarana untuk membentuk generasi muslim yang unggul dan bermartabat. Sarannya yaitu peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, penggunaan teknologi informasi secara efektif, kurikulum dinamis sesuai zaman, riset berkelanjutan dalam pendidikan, kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Dengan saran-saran makalah ini, kita bisa memastikan bahwa pendidikan Islam tetap relevan dan maju tanpa kehilangan identitasnya.
demikianlah pemaparan saya tentang modernisasi pendidikan Islam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.